Tesis Kiai Haji Imaduddin adalah sebuah karya ilmiah berdasarkan penelitian. Akan tetapi dalam tanggapan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik muhibbin habaib maupun para habaibnya sendiri, tidaklah melakukan satu antithesis yang bersifat ilmiah, tapi lebih kepada framing-framing bernilai provokatif. Klan Ba'lawi ini sebetulnya bukan masalah tesis yang menjadi sebab, akan tetapi kegagalan kaum Ba'lawi yang membangun interaksi dengan baik dengan ulama-ulama, dengan masyarakat, sehingga dikenal kelompok Ba'lawi adalah kelompok yang mengisolasi diri. Dia hanya merasa nyaman pola pergaulannya dengan para habaibnya. Sedangkan Islam tidak mengajarkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Lutfi Fauzi ini dikenal dengan sebutan Kiai Kampung, mendukung penelitian Kiai Imad dan mengatakan serupa dengan kebanyakan pendukung daripada tesis Kiai Imaduddin, yaitu merasa kekecewaan yang luar biasa kepada oknum Habib atau simpatisan oknum Ba'lawi yang hanya melakukan framing, cacian, adu domba, provokasi, dan tidak menanggapi atau tidak melakukan bantahan antitesis terhadap pendapat Kiai Imad secara ilmiah. Bahkan dikatakan oleh Kiai Lutfi Fauzi, Habib Ba'lawi lebih mengisolasi diri, bersifat eksklusif, hanya mau bergaul dengan kelompoknya saja dan tidak mau bergaul dengan kelompok-kelompok di luar Habib itu. Nah, apakah benar demikian yang dikatakan oleh Lutfi Fauzi? Mari kita simak teman-teman penjelasan daripada beliau. Berikut ini dia videonya. Bahwa Kiai Haji Imaduddin melalui tesisnya berdasarkan hasil penelitiannya lengkap dengan dalil-dalilnya membatalkan nasab Ba'lawi. Namun tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya Kiai Haji Imaduddin yang telah membatalkan nasab Ba'lawi tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di negara-negara lain seperti di 5 negara, di Yaman, di Arab, di Mesir, dan lain sebagainya, juga telah melakukan hal yang sama yang sekarang kita bisa akses di YouTube tentang pembatalan nasab Ba'lawi. Tesis Kiai Haji Imaduddin adalah sebuah karya ilmiah berdasarkan penelitian. Akan tetapi dalam tanggapan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik muhibbin habaib maupun para habaibnya sendiri, tidaklah melakukan satu antithesis yang bersifat ilmiah, tapi lebih kepada framing-framing bernilai provokatif, sehingga tesis itu atau polemik nasab ini tidak lagi menjadi sebuah wacana tarbiyah. Andai saja tesis itu ditanggapi secara tarbiyah, mengandung nilai-nilai dakwah mau'idah hasanah, tentu saja yang tercerahkan adalah kami para YouTuber, orang-orang desa seperti saya, melihat sesuatu bahwa al-ilmu nurun itu, bahwa memang ilmu itu membangun pencerahan.
Karena lawan daripada ilmu adalah jahlud dzulmun, bahwa kebodohan itu adalah sebuah kegelapan. Dan oleh karenanya kami para YouTuber itu berharap bahwa sesuatu hal yang benar itu manakala kita menyangkal sebuah kebenaran, maka perlu dengan satu teori fakta-fakta apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Contoh nyata Kiai Haji Imaduddin itu ketika beliau melakukan penelitian tentang batalnya nasab Ba'lawi berdasarkan beberapa kitab nasab, berdasarkan ilmu sejarah, ditopang lagi dengan tes DNA, sehingga penguatan teori yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu menjadi konsumsi pengetahuan bagi kita yang memang selama ini terkait dengan nasab adalah hal yang tidak pernah tersentuh, tak pernah diketahui oleh publik. Nah, ini yang disebut pencerahan. Namun lebih disayangkan lagi saat ini ternyata kalau kita melihat di YouTube, ternyata tidak hanya tentang polemik nasab, ada polemik lain. Adanya pemalsuan sejarah ke-NU-an, adanya pemalsuan sejarah kebangsaan, adanya pemalsuan kuburan, sehingga dilema ini menjadi hal yang sangat lebih membengkak lagi. Nah, disinilah bahwa kami sebagai pribumi yang diajari oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Habibullah, hubbul watan minal iman, mencintai negara adalah bagian daripada iman. Dan karenanya kami menganggap bahwa orang-orang atau para habaib itu kurang mampu menunjukkan rasa kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Beliau, para habaib itu lebih membanggakan apa yang disebut kota Tarim. Dia mengilustrasikan hal-hal yang halu di kota Tarim, bahkan hampir-hampir melampaui batas, manakala kota Tarim seakan-akan kota suci, sementara kami para ulama di Indonesia, para ustadz dan saya diajari para kiai, kota suci itu hanya dikenal Makkah Madinah. Dan oleh karena itu klan Ba'lawi ini sebetulnya bukan masalah tesis yang menjadi sebab, akan tetapi kegagalan kaum Ba'lawi yang membangun interaksi dengan baik dengan ulama-ulama, dengan masyarakat, sehingga dikenal kelompok Ba'lawi adalah kelompok yang mengisolasi diri. Dia hanya merasa nyaman pola pergaulannya dengan para habaibnya. Sedangkan Islam tidak mengajarkan demikian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan, menjadi tali pengikat kasih sayang, lil alamin, untuk semua manusia. Nah, di sini kegagalan yang menjadi sebuah awal dari pemikiran seorang mujaddid Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan penelitian. Dan sampai saat ini pun ketika hasil penelitian didapati, juga tadi ada kontroversi di mana kelompok Ba'lawinya tidak melakukan sebuah antitesis, tapi framing. Itu yang dimaksud kontroversi sistem ilmu. Mestinya sesuatu hal yang ilmiah dimadahnya secara ilmiah. Apa sih tujuan dasarnya Kiai Haji Imad untuk melakukan penelitian? Tentu saja Kiai Haji Imaduddin berharap
untuk menjaga kesucian dzurriyyah Rasulullah. Jangan sampai segampang itu orang mengaku sebagai cucu Rasulullah tapi tidak membangun tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. Lebih pada provokatif, lebih kepada fitnah, pemalsuan dan sebagainya. Tentu saja ini bagi kami, bagi saya juga para pemirsa YouTuber, tidak mengajari kami yang masih bodoh ini, yang tidak berpengalaman dan tidak berpengetahuan ini, sebuah percontohan bahwa begini Islam itu diperagakan dengan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa yang namanya akhlak ini menjadi sebuah kunci tentang ruhnya sebuah ilmu. Seberapa besar pun seseorang, seberapa hebat pun nasab seseorang, ketika kurang mampu memperagakan akhlak dan tidak akan mengandung nilai kebersamaan, tidak akan membuktikan bahwa dirinya sebagai orang yang ilmuwan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, polemik nasab hendaknya PBNU, MUI turut serta untuk ambil bagian agar kami umat yang di bawah ini juga tidak terbawa oleh satu situasi yang ketidakjelasan. Kiai Lutfi Fauzi ini juga mengajak kepada MUI dan PBNU secara struktural agar terlibat di dalam menyelesaikan polemik nasab, supaya agar tidak berlarut-larut permasalahan ini sehingga umat pada akhirnya akan kebingungan mengenai benar tidaknya, yang juga lebih parah, umat akan terpecah belah adanya polemik nasab yang tidak berkesudahan hingga hari ini. Itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan komentar, penjelasan dan dukungan Kiai Kampung, Kiai Lutfi Fauzi yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.